Oke, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Halo Mbak Dewi, selamat sore semuanya. Mohon maaf ada Sore. keterlambatan. Seharusnya kita mulai di jam 16.00. Saya mohon maaf karena tadi masih ada rapat, jadi baru bisa join di jam 16.14 begitu ya. Harusnya di jam 16.10. Baik, saat ini sudah bergabung sekitar 67 orang. Kita akan segera mulai untuk diskusi santai. Jadi hari ini adalah kali pertama kita bertemu ya, teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan kita akan mulai sebentar lagi, just to make sure bahwa everything is okay. Lalu teman-teman silakan bisa mendengarkan, mungkin sambil di jalan, atau mungkin mau on cam juga boleh, seperti Mas Hasin. Selamat sore Mas Hasin. Mas Hasin salam, apa kabar? Sehat Mas? Masih di mute. Oke, masih di mute nggak apa-apa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar mahasiswa baru Universitas Siber Asia? Dimanapun kalian berada. Teman-teman ini ada di batch 9 ya, begitu ya, di batch 9 dari Universitas Siber Asia. Nah, saya izin perkenalkan diri. Nama saya Dermita Arianti. Saya di usia bertugas di Biro Kemahasiswaan dan juga kerjasama internasional. Nah, hari ini adalah kali perdananya saya menyapa teman-teman semuanya, tapi mungkin di beberapa kesempatan webinar kita sudah pernah bertemu begitu ya. Kita sudah pernah bertemu karena saya juga sudah share beberapa webinar-webinar yang kita lakukan di beberapa waktu terakhir dan mungkin sebagian dari kalian mengikuti webinar tersebut. Oke. Nah, apa sih yang hari ini kita mau diskusikan? Jadi saya izin menjelaskan sedikit dulu. Teman-teman nanti akan memulai perkuliahan itu nanti di bulan Oktober. Tepatnya bulan apa? Saya akan share. Saya belum share kalender akademik ya. Nah, saya akan share kalender akademiknya. Nanti juga saya akan share di grup begitu sehingga teman-teman nanti bisa memahami saya kuliah sampai kapan begitu ya dan kemudian liburnya di kapan gitu kan, nah seperti itu. Nah, izin saya sebentar share dulu. Oke. Nah, sebelum saya share itu, jadi program webinar ini akan berlangsung secara mutual begitu ya, secara konsisten. Mudah-mudahan setiap hari Jumat saya akan menyapa teman-teman semuanya dan ini menjadi bagian dari pelayanan kami di kemahasiswaan untuk persiapan teman-teman kuliah di Universitas Siber Asia. Jadi sebelum nanti mengikuti yang namanya official welcoming gitu ya, official dari penerimaan mahasiswa barunya Unsia, maka tugas saya adalah memberikan informasi-informasi terkait dengan Unsia secara topik per topik begitu, sehingga nanti teman-teman bisa memahami, menyerap sedikit demi sedikit, dan nantinya akan siap untuk bisa kuliah di Universitas Siber Asia. Begitu ya. Nah, saya izin share terkait dengan kalender akademik dulu ya. Oke. Nah, di kalender akademik ini teman-teman bisa lihat, nanti akan saya share juga di grup. Kita akan mulai perkuliahan itu di tahap satu itu di tanggal 16 Oktober ya, teman-teman ya. Perkuliahan kita akan mulai di tanggal 16 Oktober, tahap satu dan akan selesai di tanggal 1 Desember. Nah, besok teman-teman akan masuk di semester ganjil tahun akademik 2024-2025 gitu. Nah, Em, untuk perkuliahan tahap satu ini nanti sebelumnya teman-teman akan mengikuti yang namanya Pensamaku atau pengenalan sistem akademik Unsia. Nah, Pensamaku ini ibaratnya seperti welcomingnya kami terhadap teman-teman semuanya. Tentu nanti ada banyak sekali informasi-informasi yang ada di situ untuk membekali teman-teman untuk kuliah di Unsia. Nah, kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya tanggal 12 Oktober 2024 dan dilaksanakannya secara online, begitu ya. Jadi mohon nanti bisa diluangkan waktu, itu kalau tidak salah di hari Sabtu, sehingga teman-teman nanti dapat mendapatkan informasi begitu ya terkait dengan usia dengan lebih baik. Pengalaman kami apabila teman-teman tidak mengikuti ini dan juga tidak mengikuti persiapan perkuliahan yang akan saya sampaikan begitu ya, biasanya
nanti perkuliahannya akan terkendala karena informasi-informasi penting terkait dengan usia, kemudian cara nanti survive di usia sendiri, teman-teman tidak dapatkan. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti persiapan ini dengan baik, kemudian mengikuti juga pengenalan sistem akademik usia dengan baik pula, dan sebenarnya apabila tidak dapat mengikuti, kita juga akan mengirimkan begitu ya rekaman videonya kepada teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian kegiatan perkuliahan tadi sampai 1 Desember, ya kurang lebih berarti Oktober, November, Desember, mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan begitu. Kemudian nanti akan ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester teman-teman akan berlangsung di tanggal 4 Desember. Jadi sebelum ujian tengah semester nanti juga akan ada topik terkait dengan akademik ya. Nah, jadi tahan dulu, sabar dulu. Nanti kita akan diskus satu-satu. Kemudian setelah ujian tengah semester, teman-teman akan mulai perkuliahan tahap 2 di 18 Desember sampai tanggal 2 Februari. Dan kemudian akan mengikuti ujian akhir semester pada tanggal 3 Februari sampai 16 Februari. Nah, jadi ini adalah kalender akademik kami. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa apa namanya mencatat, memahami ini. Nanti akan saya share juga di dalam grup. Dan grup kita ini sifatnya adalah one way ya, mohon izin ya. One way, kenapa one way? Karena pengalaman kami di batch-batch sebelumnya, kalau saya open semuanya, nah itu pasti nanti akan sangat banyak sekali. Dan ada mungkin yang suka, ada yang tidak suka begitu ya. Jadi grup komunikasi batch 9 ini dan juga batch yang lain memang kita lakukan secara close atau one way communication begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya atau apa, nah itu bisa ditanyakan ketika kita berdiskusi apa namanya dalam forum ini. Atau Japri juga boleh, pada saya it's okay. Oke, selanjutnya oke. Nanti akan ada semester antara pada tanggal 6 Agustus 2025 nanti ya, begitu ya. Karena semester antara itu apa sih? Semester antara itu adalah semester atau masa perkuliahan di luar dari semester yang berjalan seharusnya. Nah, semester antara itu biasanya digunakan untuk memperbaiki nilai, begitu ya. Kemudian memperbaiki nilai, kemudian mengulang, bisa juga begitu ya. Atau mengambil mata kuliah di atas yang memang dibuka mata kuliahnya, supaya nanti lebih cepat perkuliahannya. Nah, itu bisa dilakukan pada semester antara. Semester antara dilakukan setelah biasanya semester genap berlangsung. Jadi seperti sekarang ini, kami baru selesai melaksanakan semester antara, karena besok nanti akan memasuki semester ganjil. Begitu. Jadi hanya dibuka 1 kali dalam setahun. Oke. Nah, itu terkait dengan kalender akademik. Nanti saya akan kembali lagi akan share terkait dengan itu. Nah, hari ini topiknya apa? Topiknya adalah mengenal tentang usia. Nah, nanti persiapan perkuliahan ini akan dilakukan secara setiap minggu dengan topik yang berbeda-beda. Minggu besok, seperti teman-teman sudah isi dari Google Form ya, yang sudah disampaikan oleh tim kami, saya bisa lihat bagaimana antusiasme teman-teman, bagaimana prioritas yang ingin teman-teman dapatkan begitu, dan kita sudah jot down semuanya. Nah, insya Allah nanti di minggu depan kita akan deliver untuk perkuliahan untuk materi-materi yang teman-teman ingin lakukan begitu ya, atau ingin ketahui. Oke. Kemudian, baik. Selanjutnya, saya mau memperkenalkan dulu tentang usia. Mudah-mudahan teman-teman sudah kenal dengan usia ya. Ada yang sudah kenal belum dengan usia? Boleh di open mic sih, boleh juga kalau mau. Ada yang tahu nggak usia apa? Atau kenapa sih milih usia? Saya sapa dulu deh kayaknya nih. Kayak kalau belum nyapa, kayak belum enak deh nih. Saya lihat di sini ada yang teman-teman yang udah on cam ya. Wah, oke. Ada Mbak Kistiana. Halo Mbak Kistiana. Bisa on mic? Bisa di... Halo Mbak, Halo, selamat sore. sore. Maaf ya Mbak, sambil di kantor. ini nggak apa-apa. Saya juga sambil di kantor sama dong kita. Oke, Mbak Kristiana, lokasi di mana? Domisili di mana? Jakarta Mbak, Jakartanya di mana, Mbak? Eh, Jakarta Pusat, Senayan. Oke. 11-12 lah, deket lah sama Jakarta Selatan. Iya, Gitu kan ya. Bisa main-main dekat-dekat. ya ke sini ya. Insya Oke, insya Allah. Allah. Prodi apa, Mbak Kis? Komunikasi. Oh, komunikasi. Wah, Ya. mudah-mudahan ketemu sama saya ya nanti ya. Iya, Oke, ya Mbak. manggilnya Mbak Kristiana, Mbak Eka, atau Mbak Puspita? Kisti aja. Hmm. Oke, Kristi. Mbak Kristi, aku mau nanya dong. Mbak Kristi ngambil usia atau tahu tentang usia itu dari mana sih? Boleh tahu nggak? Jujur dari Twitter. Dari Twitter.
Iya, Oke. kan suka ada yang bikin thread gitu kan, Mbak. Kayak Mm, rekomendasi kuliah online. Nah, aku kan bandingin sama beberapa universitas kan. Terus Oke. kebetulan pas lihat mata kuliahnya Unsia, aku interest banget. Karena ini sesuai dengan kerjaan aku sebagai digital marketing kan. Digital marketing. Oh Wow, iya, boleh. Mantap, oh mantap, kalian mantap. tahu. Itu kali tahu aku SCTV Tower. Related banget. Oke, thank you Mbak Kis. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi, begitu ya. So, anytime you have question, monggo silakan nanti bisa tanyakan saya atau ke tim-tim yang ada di kami. Begitu ya. Oke, Oke, thank you Mbak thank you. Kisti. Sama-sama, saya mau Welcome. nyapa lagi ada Mbak Roismiati. Roismiati, betul? Begitu namanya? Mohon maaf kalau pronunciasinya salah. Halo, selamat sore Mbak Rois. Selamat Atau sore, panggilnya apa? Mbak Iis aja. Oh, Mbak Iis. Oke, Mbak Iis kok gelap ya kayaknya di sana. Enggak, ini soalnya di kamar. Di kamar. Iya, tapi Oke, jelas oke. ini lihatnya jelas dari sini. Ternyata jelas ya. Alhamdulillah. Mbak Is, prodi apa Mbak Is? Komunikasi. Oh, sama ya, sama Mbak Kisti Ya, ya, komunikasi ya. sama. Oh, Iya, oke. Nah, Mbak Is sekarang domisili di mana Mbak Is? di Banten. Oh, di Banten. Oke, Ya, baik-baik. Nah, tahu usia dari mana Mbak Is? aku tahu dari Google pas searching, emang kan rencana pengen kuliah PJJ ya, karena Mm-mm, mm, dengan kesibukan gitu. Terus mm-mm. udah ada sih rekomen tuh ada 3 universitas. Cuman kok aku srek gitu, langsung srek aja gitu ke Unsia, nggak tahu kenapa. Alhamdulillah. Ya, Berarti hatinya dengan usia ya, mudah-mudahan ya begitu ya. insya Allah, insya Oke, Allah. amin, insya Allah mudah-mudahan. Oke, ada yang berbagi layar. Ntar dulu ya, jangan berbagi layar dulu, saya belum mau berbagi layar. Terima kasih Mbak Is, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Maksudnya Ya, secara onsite makasih. begitu ya, sama-sama. Oke, ada Mbak Is, langsung Mas Edi langsung di close begitu ya. Ada Mas Diki, Mas Diki, halo, selamat sore. Kira-kira bisa bisa ngobrol nggak? Tapi Sore kalau Ibu, lagi, oh boleh, sore Mas. Oh, sehat Mas, Mas Diki? Alhamdulillah Alhamdulillah. Boleh tahu dari program studi apa Mas Diki? dari informatika. Informatika, baik. Wah, ini adalah program studi yang paling susah kayaknya ya. Kenapa suka informatika, Mas Diki? Apa inline dengan Apa ya? kerjaannya sekarang atau gimana? Justru enggak sih. Hmm. Justru saya ini dulunya D3 Teknik Mesin, cuma saya ada minat di informatika aja. Oh, siap. Wow. Tahu Unsia dari mana, Mas Diki? Dari iklan di apa ya Instagram waktu itu. Oh, iklan Instagram. Wow, oke. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa kuliah dengan lancar, begitu ya, Mas Diki. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai Amin. dengan harapan. Amin ya. Dan kita mudah-mudahan bisa ketemu onsite ya, Mas Diki ya, dengan teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih Mas Diki. Baik. Nah, boleh dong teman-teman yang lain, boleh chat juga ya. Teman-teman tahu usia dari mana sih? Saya pengen tahu aja secara randomly begitu ya. Dan tadi sepertinya Mbak Kisti kayaknya sudah udah dapat teman nih kayaknya nih. Satu tower kayaknya. Satu grup. Satu grup tapi nggak tahu ternyata dua-duanya dari masuk usia. Alhamdulillah begitu ya. Silakan teman-teman yang mau chat silakan tahu usia dari mana. Ada yang tahu dari Twitter, terima kasih Mbak Rizky Fadila. Kemudian dari Telegram, oh oke Mbak Dewi Aulia, terima kasih. Kemudian googling, Alhamdulillah. Kemudian Mbak Miftah dari TikTok, wow, oke TikTok, oke baiklah. Kemudian ada Mbak Aziza dari teman sekolah sudah menjadi oh pasti ini kayaknya SGS ya, kayak kode referral nih kayaknya nih. Kemudian ada dari Mas Mahbub, saya dari IG, Alhamdulillah. Dari komen YouTube. Yutune atau Yutun? What is Yutun? Saya tahu dari keluarga Mbak Satari, Mas Satari atau gimana? Mas Satari bukan ya? Mohon maaf kalau saya pronunciasi salah. Dari Bapak Fajar Bu Meta, Bapak Fajar dari Hong Kong kah Mbak Endang? Mohon maaf, bukankah? Atau ada teman-teman dari Hong Kong di sini? Mungkin? Oke. Tadi tolong di chat juga ya dari kakak yang juga masuk usia, alhamdulillah. Dari YouTube, dari teman-teman yang masuk usia, alhamdulillah. Dari Instagram, Mas Rahman. Dari googling, oke, Cyber University, dari IG, wow. Dari teman, kebanyakan dari teman ya, alhamdulillah. Berarti artinya getok tular ya. SGS kita berarti jalan ya, Case. Oke.
Dari rekomendasi teman yang di Taiwan. Oke, kita juga punya teman-teman yang di Taiwan dan juga di Hong Kong. Dan sebenarnya ada 11 negara ya. Teman-teman, jadi nanti teman-teman akan menjadi satu keluarga besar begitu. Dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan ketemuan begitu ya dengan teman-teman. Satu hal mungkin izin, betul dari Hong Kong ya. Mas Farid, ada Mas Farid nih di sini. Saya sapa dulu deh. Halo Mas Farid, Saiful, apa kabar? Halo, apa Halo, kabar? selamat sore Mas Farid. Sore, kemudian. Bukan baru bangun tidur kan Mas Farid ya? Aman ya? Ini pakai kacamata sebenarnya, Bu. Oh, kali kacamata. Siap. Wah, langsung jadi serius. Prodi apa Mas Farid? Informatika, Ibu. Informatika. Aduh, saya kalau ketemu orang-orang informatika tuh agak serem ya. Tapi Mas Farid mohon izin. Kegiatannya apa sekarang ini kegiatannya apa? Masih bekerja sambil kuliah atau bagaimana? Ya, ini di kantor habis kerja. Oh, bekerja. Oke. Baik. Memang 75% dari mahasiswa kita ini semua memang sambil bekerja sambil kuliah, teman-teman ya. Jadi, teman-teman tidak sendiri gitu ya. Nanti juga pusingnya, time managementnya juga tidak sendiri. Pasti nanti akan ada saat-saat di mana teman-teman mendapatkan kondisi yang memang harus pintar untuk membagi waktu. Mas Farid, terima kasih banyak. Saya menyapa saja. Jadi, kita akan lanjutkan untuk diskusi hari ini. Saya sebenarnya ada materi, cuman kita akan lebih banyak diskusi saja, gitu kan ya. Nah, diskusi ini nanti teman-teman bisa bertanya. Ada beberapa, kembali saya sampaikan bahwa forum ini akan dilakukan insya Allah setiap hari Jumat sore, begitu. Dan nanti akan ada beberapa topik. Topik yang nanti akan kita bahas di next, ya sebentar, oke. Di next week adalah terkait dengan topik yang berkaitan dengan akademik. Jadi kalau sekarang ada yang bertanya soal akademik, mungkin saya akan bisa jawab secara general begitu ya. Tapi kalau mau secara detail, nah kita akan ketemu di minggu depan, begitu ya. Hari ini saya izin untuk mengenalkan, begitu ya, terkait dengan Universitas Siber Asia. Mungkin teman-teman sudah tahu, sudah ada yang tahu terkait dengan usia. Oke, tapi mungkin juga teman-teman ada yang belum tahu nih filosofi Unsia tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, izin saya sharing dulu. Nah, nanti sangat welcome sekali untuk bisa diskusi. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke. Nah, materi ini saya share ketika kami di Kedutaan Besar RI di Seoul. Ada yang kemarin bertanya terkait dengan, kalau nggak salah ya Mbak Fadila ya, bertanya tentang short course gitu ya, tentang virtual mobility. Nah, nanti saya bisa jawab itu semua. Oke. Jadi, kita kan bicara dulu tentang usia. Universitas Siber Asia ini teman-teman memang didirikan tidak dalam waktu yang singkat sebenarnya. Jadi saya ingat sekali karena saya menjadi salah satu tim untuk pendirian Sang Unsia. Kami mempersiapkan usia ini dari tahun 2017-2018. Nah, baru kemudian diberikan lisensi operasional itu di tahun 2020. Tujuan kami pada waktu itu hanya simple. Kami ingin sekali bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang lulusan SMA, SMK, dan sederajat yang kemudian belum melanjutkan perguruan tinggi, begitu ya, itu bisa mendapatkan equal opportunity, equal chance, begitu ya, kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lain. Dan sementara kalau kita lihat di Indonesia, angka partisipasi kasar ini ke perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu hanya sekitar 30%. Jadi teman-teman ini termasuk orang yang sangat beruntung untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang menyelesaikan S1 mungkin, atau S2, tapi ingin kemudian mengambil lagi kemudian materi atau perkuliahan di Unsia, itu sangat common sekali dilakukan. Nah, jadi intinya adalah visi misi Unsia adalah seperti itu. Ya. Nah, saat ini Unsia dipimpin oleh rektor asal Korea, mungkin teman-teman sudah tahu ya dari website kita. Namanya adalah Profesor Jang Yong Cho, PhD CPA. Beliau ini rektor pertama Indonesia asal Korea Selatan. Nah, Unsia sendiri didirikan dengan benchmarking sebenarnya dengan Universitas Cyber di Korea. Pada waktu itu, para pimpinan kami, para co-founder kami itu melakukan benchmarking ke Korea untuk melihat sebenarnya bagaimana sih prakteknya kampus cyber yang ada di Korea sendiri. Di Korea ada sekitar mungkin lebih dari 20 cyber university, teman-teman, dan ada beberapa yang juga masuk world ranking dunia begitu. Dan Indonesia, khususnya di Unsia, kami ingin sekali punya kontribusi terhadap hal tersebut. Setelah perjalanan yang panjang, begitu ya, kami diresmikan di tanggal 22 September 2020
oleh Menteri Pendidikan dan juga oleh Wapres RI Profesor Ma'ruf Amin. Dan Unsia sendiri teman-teman di bawah yayasan yang namanya Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan atau YAMIKA. Nah, YAMIKA ini teman-teman punya beberapa institusi pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Nasional. Nah, kalau ada yang mungkin tahu, teman-teman yang ada di Jakarta Selatan, begitu ya, UNAS ini merupakan universitas swasta tertua di Jakarta, berdiri tanggal 15 Oktober 1949, dan kedua tertua di Indonesia setelah UII. Jadi boleh di-search, teman-teman boleh di-search di googling gitu ya, di Google, boleh juga. Dan saat ini punya sekitar 30 program studi jenjang S1, S2, dengan S3. Dan kampusnya adalah kampus yang lisensinya konvensional, artinya tidak menyelenggarakan perkuliahan secara online. Lalu di tahun 2020, Yayasan memiliki satu universitas baru namanya Unsia. Jadi kami itu kakak adik gitu ya, dengan kampus yang namanya Universitas Nasional. Oke, nah saat ini tahun ini kita sudah masuk di tahun keempat sebenarnya. Tahun keempat, alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang memilih Unsia, dan mudah-mudahan kami bisa mengambil bisa memberikan pelayanan yang baik begitu ya teman-teman ya. Dan saat ini ada lebih dari 3.200, mungkin sekarang ya di tahun keempat 3.200, 3.000, sekitar 3.500 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai macam daerah dan juga yang berdomisili di luar negeri seperti teman-teman yang tadi. Dan Unsia seperti yang mungkin menjadi salah satu reason kalian untuk bisa memilih Unsia adalah yang pertama, Unsia sudah terakreditasi B dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, badan yang mengakreditasi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan saat ini juga ada lembaga-lembaga akreditasi mandiri yang berdiri gitu ya untuk membantu BANPT tersebut. Dan juga kami juga sudah terakreditasi internasional dengan European Agency for Higher Education Accreditation dari Eropa. Ini sertifikat akreditasi kami, jadi kalau teman-teman ada yang membutuhkan, silakan, ini bisa juga kalian download kalau tidak salah di website ya. Mungkin untuk keperluan kampus, keperluan kantor begitu ya, atau keperluan yang lain, monggo. Ini semua program studi kami sudah terakreditasi dengan B, karena kami menggunakan kemarin itu masih 7 standar gitu ya. Kalau yang institusi tadi udah yang 9 standar. Oke. Ini juga bukti akreditasi dari EAHEA atau European Agency for Higher Education and Accreditation. Oke. Nah, kalian juga sudah pasti tahu bahwa kita punya ada 5 program studi, manajemen, akuntansi, sistem informasi, informatika, dan komunikasi. Saya hanya mau kasih tips sedikit, gitu ya. Yang pertama, saya berharap semoga teman-teman ini memilih program studi sesuai dengan passion-nya. Kalau tidak sesuai dengan passion-nya, paling tidak sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya. Karena ketika sesuai dengan passion, artinya kalian menjalani ini dengan happy, dengan tahu konsekuensi yang ada. Kalau teman-teman misalkan, mohon maaf, ikut-ikutan dengan teman yang lain, gitu ya, karena temannya atau segala macam, tapi tidak passion, it will be hard for you to follow until you graduated, begitu ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, sudah tahu apa yang dimau, kemudian sudah mempelajari. Nah, kurikulum-kurikulum yang ada di dalam program studi tersebut. Jadi kalau teman-teman mau ambil manajemen, akuntansi, informasi, informatika, dan komunikasi, coba cek lagi, ada kurikulumnya di dalam website. Kalau misalkan tidak nemu, silakan bisa japri ke saya juga, saya akan give it to you free, and also the consultation. Hanya memastikan bahwa teman-teman tahu apa yang dipilih, kemudian nanti bisa menjalani dengan baik. Ada beberapa program studi yang memang harus membutuhkan satu kemampuan tertentu, misalkan informatika atau mungkin juga sistem informasi, butuh logika yang kemampuan logika dasar begitu ya, kalau tidak salah ya, yang cukup tinggi begitu ya, sehingga butuh fokus yang juga sangat fokus. Nah, kalau teman-teman bilang bahwa saya tidak suka matematik nih, maka itu bukan program studi yang kayaknya cocok untuk teman-teman. Tetapi saya juga tidak menyarankan, sorry gini, ada nggak Bu yang di sini, ada nggak Mbak yang di sini tuh tidak ada matematiknya? Sebenarnya semuanya ada. Kenapa? Di manajemen ada matematika bisnis, ya, pasti akan ketemu dengan matematik. Akuntansi apalagi hitung-hitungan, gitu ya. Sistem informasi dan informatika juga ada. Komunikasi, jangan salah, kita punya metode penelitian kuantitatif yang nanti akan ada hitung-hitungannya. Meskipun menggunakan SPSS atau JASP, itu juga seperti itu. Tapi ada logika dasar untuk bersitu. Artinya, kemanapun kalian pergi di
program studi ini pasti akan menemui namanya matematik. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan matematik, you have to leave it dan harus memahami itu dengan baik. Oke, saya lanjut ya. Nah, welcome to Unsia. Ya, kalian menjadi bagian dari keluarga Unsia yang saat ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Aceh sampai dengan Papua. Kemarin kita baru dari Sorong, alhamdulillah ada teman-teman di sana, mahasiswa-mahasiswa Unsia di sana. Dan kami juga baru kembali dari Korea, gitu ya. Dan di Korea juga banyak sekali komunitas mahasiswa Unsia di sana. Belum lagi di Taiwan dan juga di Hong Kong dan juga di daerah-daerah lain. Jadi teman-teman tidak sendiri gitu ya. Dan kita juga ada teman-teman lain yang ada di Malaysia, Jepang, Filipina, kemudian ada juga di Abu Dhabi, begitu ya. Ada juga di Belanda, belum dikasih notes tuh kalau tidak salah ya. Di Korea Selatan, kemudian Makau gitu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan bergabungnya teman-teman di Unsia bisa menambah networkingnya teman-teman semuanya, begitu ya. Jadi selain kuliah, belajar, tapi ada side lain yang bisa kalian lakukan di sini. Oke. Kami adalah universitas yang pasti taat terhadap peraturan dari pemerintah. Nah, Unsia sendiri dimonitoring secara aktif begitu ya oleh lembaga layanan pendidikan tinggi. Kalau Unsia karena ada di bawahnya L2 wilayah 3, jadi kami sangat di close, sangat erat sekali hubungannya dengan L2 wilayah 3. Walaupun mahasiswa kami tersebar di berbagai macam daerah. Nah, sehingga kami selalu dengan rutin begitu ya mendapatkan monitoring evaluasi kinerja perguruan tinggi oleh L2 Dikti wilayah 3. Jadi ketika nanti ke Makassar, ini kebetulan di Makassar atau di Palembang begitu ya, itu kami lakukan dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dan kami bisa menjalankan perkuliahan dengan baik begitu ya. Artinya teman-teman jangan khawatir gitu ya bahwa satu yang pasti adalah usia already accredited agak sulit kayaknya ngomongnya. Kemudian yang kedua adalah kami di bawah naungan dari L2D3 begitu ya, sehingga teman-teman bisa merasa safe gitu ya, karena data-data segala macam ada kami report secara baik 100% kepada apa namanya Dikti. Oke. Sedikit saja terkait dengan kuliah di Unsia ya, walaupun nanti ada topik lagi yang lain yang mungkin lebih detail, tapi mudah-mudahan teman-teman paling tidak mendapat gambaran saja. Oke, dan mungkin sudah pernah mendapat gambaran ini. Kuliah di Unsia itu ada dua metode ya teman-teman. Yang pertama adalah metode sinkron. Metode sinkron ini adalah pertemuan dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara virtual menggunakan Zoom seperti yang kita lakukan sekarang ya. Waktunya samaan, teman-teman ada pada saat dan waktu yang sama dengan saya, dan kita bertemu secara virtual. Nah, ini adalah pertemuan atau metode sinkron. Nah, yang kedua adalah metode asinkron. Metode asinkron ini teman-teman bisa mengakses web kuliah kita di Learning Management System dari hari Rabu sampai hari Minggu. Jadi kalian diberikan waktu kurang lebih 1 minggu lah begitu ya untuk mengakses materi perkuliahan yang ada. Nah, kapan diaksesnya, kemudian waktunya kapan saja begitu ya, itu terserah dari teman-teman. Mau tadi misalkan Mbak Kisti pulang dari kantor Bu, boleh silakan. Mau nanti misalkan Sabtu begitu ya, lagi sudah libur segala macam boleh dikebut begitu ya, silakan. Waktu dan juga tempat is your control, oke? Teman-teman yang kontrol. Ini yang saya sampaikan, kenapa kami sampaikan bahwa sangat fleksibel. Tetapi mohon tidak diartikan fleksibilitas itu menjadi sesuatu yang sifatnya negatif ya. Fleksibel bisa kuliah suka-suka, betul. Tetapi ingat kita punya ada aturan-aturan perkuliahan yang nanti teman-teman harus kemudian pahami untuk supaya mendapatkan nilai yang terbaik begitu ya. Karena kami ada standar perkuliahan sendiri di mana nanti bobot penilaian itu akan dilihat dari 1 absensi, 2 1 absensi, yang kedua adalah pengerjaan UTS atau ujian, assessment, kemudian tugas begitu ya, dan juga bagaimana teman-teman mengisi forum diskusi yang ada. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Nah, kemudian kalau sinkron, apakah kemudian wajib nggak sih Bu kita mahasiswa untuk ikut sinkron dan jadwalnya itu kapan saja? Jadwal sinkron ini bisa bervariasi ya teman-teman ya, berdasarkan atau tergantung dari program studi dan juga mata kuliahnya. Nah, biasanya jadwal sinkron ini sudah nanti akan terjadwal, gitu ya. Tetapi kalau misalkan jadwalnya itu ternyata pada saat teman-teman sedang bekerja, begitu ya,
maka apakah kita wajib untuk mengikuti atau bagaimana? Nah, sampai saat ini Universitas Siber Asia memberlakukan ketentuan bahwa metode sinkron ini tidak wajib untuk diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Namun, saya hanya memberikan tips bahwa mungkin ada baiknya teman-teman tetap mengikuti gitu ya, walaupun misalnya tidak on cam gitu ya, tapi paling tidak mengikuti untuk perkuliahannya. Khawatir nanti ada hal-hal yang perlu untuk diupdate. Tetapi biasanya dosen-dosen akan mengirimkan rekaman video untuk sinkron tadi ya, untuk teman-teman bisa update. Oke. Nah, ini kurang lebih bagaimana kuliah pembelajaran di Unsia seperti yang kita lakukan saat ini. Oke. Ini untuk beasiswa. Untuk beasiswa nanti akan ada forum sendiri, tapi saya akan coba memberikan sedikit clue saja. Jadi kita punya beasiswa mulai dari beasiswa akademik, non-akademik, ekonomi tidak mampu, beasiswa YMIK, PGRI, kemudian pesantren seperti itu ya. Dan juga beasiswa-beasiswa yang sifatnya atau bersumber dari luar, seperti beasiswa KIP, kemudian Sevima, ada kerjasama dengan Pemda dan perbankan. Nah, nanti bagaimana jenis beasiswa tersebut, kemudian cara apply-nya bagaimana, kita akan kupas dalam topik-topik yang selanjutnya ya. Oke. Nah, dari sisi kemahasiswaan sendiri, kalau teman-teman lihat, Bu, ada himpunan mahasiswa nggak di Unsia? Ada. Kita punya namanya himpunan mahasiswa untuk semua program studi. Apa saja kegiatannya? Banyak sekali. Kegiatan teman-teman di HIMA ini biasanya ada 2 kegiatan yang berkaitan dengan akademik dan juga non-akademik. Mulai dari pembuatan webinar, kemudian terkait juga dengan kegiatan-kegiatan lomba, begitu ya. Bahkan juga kemarin mahasiswa Himamen, Himpunan Mahasiswa Manajemen, juga melakukan kegiatan on-site, yaitu bakti sosial, begitu ya. Atau juga nanti misalkan diajak oleh dosen gitu, yuk kita PKM yuk, pengabdian pada masyarakat. Nah, itu menjadi satu portofolio sendiri buat teman-teman semuanya, ya, begitu. Nah, kalau ini adalah kegiatan kami di Makassar, di mana kalau di daerah-daerah, Unsia ini sudah memiliki kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu untuk menggunakan BLK-BLK yang ada di hampir seluruh Indonesia. Jadi apabila nanti ada program Unsia Coming to You, kita akan mengunjungi teman-teman dan juga kita akan bertemu di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Contoh misalkan ini ya, di BLK, sehingga nanti teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan dosen, kemudian dengan yang lainnya. Nah, siapa bilang kemudian kuliah di Unsia itu tidak punya prestasi? Buktinya, teman-teman kita luar biasa, banyak sekali prestasinya. Kami sudah mencatat dan ini semua sudah terlaporkan juga di akreditasi, dan ini juga menjadi satu poin begitu ya, bahwa pembinaan kemahasiswaan kita berjalan dengan baik. Jadi teman-teman yang punya prestasi, yang punya bakat, begitu ya. Nah, monggo silakan. Nanti bisa di-report misalkan untuk nanti mendapatkan beasiswa juga dari Unsia ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada prestasi di bidang non-akademik seperti atlet atau apa segala macam punya prestasi, monggo silakan dilaporkan nanti ke sekretaris program studinya untuk kemudian di-apply atau direkomendasi mendapatkan beasiswa. Seperti itu ya. Yang terpenting adalah prestasi tersebut itu berlangsung atau diraih selama teman-teman kuliah di Unsia ya. Jadi kalau misalkan saya punya prestasi tingkat internasional pada saat saya SMA, wah nggak bisa kita klaim karena tidak saat teman-teman kuliah, begitu ya. Jadi harus setelah kuliah. Oke, nah ini sedikit dari saya. Kita juga sudah punya loh namanya Satgas PPKS. Nah, Satgas PPKS ini adalah, PPKS itu apa sih? PPKS itu saya agak sebentar. PPKS itu adalah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual gitu ya di lingkungan universitas. Kami sudah membentuk Satgas PPKS. Ini adalah jalan yang cukup panjang sebenarnya sampai membentuk Satgas PPKS karena harus ada panselnya, harus ada kemudian uji publiknya gitu ya. Dan uji publik ini juga dilakukan untuk pemilihan Satgas PPKS gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin gitu ya ketika ada di usia ada merasa tidak nyaman gitu ya karena ada hal-hal yang sifatnya ketidaknyaman itu banyak sih, ada mungkin cyberbullying atau misalnya kayak sexual harassment in virtual begitu ya, teman-teman bisa melaporkan ini ke Instagram kita atau ke nomor-nomor yang sudah tertera gitu ya. Nanti saya akan juga sharekan terkait dengan ini. Oke. Dan usia juga
saat ini juga sudah sangat aktif ya teman-teman untuk mengikuti kampus merdekanya dari Dikti. Nah, yang paling apa namanya punya progres yang cukup tinggi adalah tentang MSIB, magang dan studi independen bersertifikat. Teman-teman Unsia ini sudah sangat langganan sekali untuk mengikuti ini, dan jumlah di semester kemarin itu jauh mungkin sekitar triple atau apa namanya 4 kali lipat meningkat begitu ya yang diterima di MSIB. Dan sehingga teman-teman nanti mahasiswa Unsia bisa punya kesempatan ya untuk bisa mengikuti itu. Kita juga bisa mengikuti Indonesian International Student Mobility Awards ya. Jadi teman-teman bisa memilih apa namanya universitas di luar negeri. Kemudian nanti akan ada seleksi dari Dikti begitu ya, dan kemudian apabila oke, nanti teman-teman bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Atau mau di dalam negeri ada sosialisasi, ada program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini semua punya PIC-nya masing-masing. Nanti saya akan kenalkan dengan PIC-PIC-nya pada topik-topik kita selanjutnya. Oke, nah yang tanya soal short course ya, ini sedikit dari saya. Ini teman-teman yang baru kembali kemarin dari Korea, kita punya ada program yang namanya program kerjasama kami dengan Hala International, Hala University di Korea di Wonju, sekitar 3 jam dari Seoul, di mana teman-teman ini mendapatkan short course selama 3 minggu dan itu free. Short course-nya ya. Nah, yang perlu disiapkan itu hanya tiket pesawat dan juga visa. Oke. Ada yang baru pulang dari Korea, jadi baru kasih saya info. Oke. Ada 6 orang yang kemudian kami kirimkan ke sana. Ini dari informatika, dari manajemen, dari komunikasi, akuntansi, begitu ya. Dan mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa di sana. Dan nanti saya berharap akan semakin banyak yang bisa kita kirimkan. Nah, sekarang kita lagi buka untuk Malaysian International Mobility untuk studi 1 semester di Malaysia, itu di Inti International University di Malaysia. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menjadi part dari itu ya. Kalau untuk yang Malaysia memang saat ini kalau tidak salah di semester kedua atau keempat ya minimal ya kalau tidak salah. Nanti kalau teman-teman sudah semester 2 gitu ya, atau semester 4 nanti bisa mengikuti program-program selanjutnya. Artinya, it is open for you. Dari kerjasama internasional, kita selalu meningkatkan kerjasama sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari itu. Oke, itu terkait dengan KIP. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah meluluskan mahasiswa kami usia first graduation ceremony begitu ya. Dan 3 diantaranya itu adalah mahasiswa yang saat ini berdomisili dan juga bekerja di Korea. Ada Mas Hendy, ada Mas Khairul Anam, kemudian ada Mas, kalau tidak salah Mas Abdurrahman. Begitu ya, kalau tidak salah ya. Nah, ketiga-tiganya ini kuliah sambil bekerja di Korea Selatan. Jadi, teman-teman pasti bisa. Teman-teman pasti bisa, dan mereka sekarang ada 2 diantaranya itu meneruskan ke S2. Ya, S2. Jadi, ijazah atau Oke. Jadi jangan khawatir gitu ya. Ijazahnya usia ini bisa di-apply untuk S2 begitu ya. Jadi teman-teman yang mau meneruskan S2 itu bisa kemudian menggunakan ijazah dari kita. Untuk Mbak Nindi juga berdomisili di Korea. Kemarin baru datang gitu ya dengan suaminya orang Amerika di mengunjungi kampus usia. Kami senang sekali dan tetap bisa berprestasi dengan baik begitu ya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa melakukan hal sama. Oke, kerjasama di usia juga cukup banyak. Nanti kita bisa share sedikit terkait dengan hal tersebut. Dan semuanya ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman mahasiswa begitu ya. Ada fast track dengan UI, kemudian ada juga dengan kerjasama dengan sisi IT, kemudian ada juga kerjasama dengan Korea, Universitas Korea begitu ya. Dan ini teman-teman di Taiwan yang sangat aktif sekali untuk bisa bersosialisasi dan berkegiatan. Dan walaupun online ya tadi ya, teman-teman akan memiliki learning community. Jadi nanti kita akan bangun learning community di hampir semua daerah yang ada. Dan kami juga punya program-program seperti mengundang teman-teman ke kampus, Human Touch and Connection. Kemudian, oh iya, minggu besok sebenarnya kita ada kegiatan loh. Kegiatan kita adalah Disnatalis, begitu ya, on-site. Dan alhamdulillah teman-teman yang nanti mau hadir ke usia, nanti bisa mengisi Google Form begitu ya untuk bisa hadir di tanggal 22 September begitu.
Ini sedikit tentang wisuda Unsia. Kemarin kita baru menggelar wisuda Unsia tanggal 23 Juni 2024 dengan sistem hybrid dan juga menggunakan Metaverse. Kami berharap mudah-mudahan mungkin di 3 tahun, 3,5 tahun ya. Amin ya, 7 semester ya. Bisa selesai di usia. Dan kalau teman-teman yang konversi mungkin lebih cepat, mungkin sekitar 2 semester atau mungkin 3 semester. Kami sangat menantikan teman-teman untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik, sehingga nanti kita bisa ketemu di wisuda. Begitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang sedang ada di Jakarta atau mungkin sedang jalan-jalan begitu ya, walaupun kita kampusnya online, tapi teman-teman sangat welcome untuk bisa datang di kampus Unsia, kampus kita real, ada di Jalan Harsono RM, nomor 1, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman mau ke kebun binatang Ragunan, nah pasti akan melewati kampus kami, Universitas Cyber Asia di sini, oke? Jadi welcome anytime. Kalau mau ketemuan dengan dosen, boleh juga berkontak dulu begitu, atau dengan saya oke juga, sehingga nanti teman-teman bisa apa namanya berdiskusi dengan kami begitu ya. Nah, kurang lebih itu untuk perkenalan dengan usia pada sore hari ini. Saya akan buka open question ya, Fadila ya. Kita akan buka question and answer, mungkin di sekitar 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya, please raise your hand. Boleh, monggo. Atau mungkin juga mau di chat, boleh. Nanti kita akan pilihkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk dijawab. Mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya ya, Mas Edi ya. Mas Edi kayak udah mau nanya nih kayaknya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya, mungkin bisa raise hand. Atau bisa juga chat juga di ruang chat. Sudah dibuka kan ruang chatnya? Oke, sudah dibuka katanya begitu. Oh, sudah dari tadi. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Atau sudah jelas? Aduh, kalau sudah jelas, Pak, alhamdulillah, saya mau senang sekali. Saya senang sekali kalau sudah jelas. Oke. Mungkin Mbak Is, mungkin akun Siakat gimana ya? Oke. Mas Raja jelas. Oke, saya jelaskan satu-satu. Akun Siakat nanti akan kemudian kita share pada saat bersamaku. Ya, Mas Farid ya. Jadi take your time. Ya, sabar dulu. Nanti kita akan spill sedikit-sedikit di beberapa, mungkin di minggu depan atau enggak 2 minggu lagi terkait dengan bagaimana sih aksesnya ke LMS sehingga teman-teman nanti bisa mempelajari bagaimana juga kemudian aksesnya ke Siakat itu juga teman-teman akan bisa pelajari itu. Oke. Untuk rekaman dan PPT-nya di-share tidak Bu? Insya Allah nanti di-share oleh kami. Nanti Mas Kisi akan sharekan dengan Mbak Fadila akan sharekan juga. Grup WhatsApp per prodi kapan dibagikan nanti? Sabar ya. Saya cuma kasih bayangan. Nanti akan ada banyak sekali grup WhatsApp ya, yang nanti teman-teman akan mungkin akan bisa join gitu ya, dan mungkin nanti akan gumuh-gumuh gitu ya, karena sangat banyaknya grup WhatsApp. Jadi take your time, sabar. Grup prodi itu nanti mohon infonya dari saya, dari kemahasiswaan, karena ada officially WhatsApp grup dari program studi. Sehingga kalau teman-teman bergabung di luar prodi itu, khawatir saya tidak mendapatkan informasi yang jelas. Jadi baiknya nanti akan saya share untuk grup WhatsApp secara official dari prodi dari kemahasiswaan. Oke, terima kasih. Kemudian mulai jadwal perkuliahan sudah tadi saya sampaikan ya di kalender akademik di tanggal berapa tadi? Nggak lupa lagi. Sebentar. Saya sampai malah lupa tadi. Aduh, kalau tidak salah di Oktober ya. Oktober, I think. Enggak. Oke, nanti saya akan share kalender akademiknya ya, teman-teman ya, kepada teman-teman semuanya. Tapi perkuliahan akan dimulai 16 Oktober. 16 Oktober, tapi pengenalan sistem akademik Unsia dan saya berharap wajib untuk teman-teman ikuti itu ada di 12 Oktober. Jadi 12 Oktober teman-teman akan disambut secara resmi oleh kami begitu tanggal 12 Oktober by online gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa join itu. Nanti kemudian bisa berkuliah di tanggal 16. Tapi officialnya sih sebenarnya hari Rabunya. 16 itu kan hari Senin ya. Jadi bisa masuk ke dalam LMS itu di hari Rabu. Oke, sistem perkuliahannya nonton video atau Zoom Meet ya? Dua-duanya, Kak. Dua-duanya, Kak Khalid. Jadi tadi ada sinkron dengan asinkron, begitu ya. Jadi kalau sinkron tadi bisa kayak gini, Zoom Meet. Nah, oke. Lalu kemudian asinkronnya, teman-teman bisa mengakses sendiri LMS dan materi-materi yang ada di dalam web kuliah kita. Nggak sabar, iya sama, nggak sabar Mbak Sivana. Tapi
Kembali lagi, siapkan diri dengan baik. Tugas saya adalah untuk membantu teman-teman memahami usia secara baik. Kemudian kalender kuliah kira-kira dibagi kapan? Nanti Mas, habis ini Mas saya akan bagikan di dalam grup ya, Mas Mahbub, atau mungkin juga nanti kita bisa sematkan. Kemudian Mas Bahar bilang jelas, Alhamdulillah. Mas Arief izin bertanya untuk pengisian KRS, isi mandiri oleh mahasiswa atau dipaketin. Untuk semester 1 dan semester 2, memang sifatnya adalah paket SKS ya. Nah, tapi untuk apakah diisikan atau tidak, begitu ya, secara mandiri atau tidak, nanti kami akan infokan lebih lanjut. Tapi biasanya itu sudah diisikan oleh teman-teman di program studi, sudah default begitu ya. Oke, Mas Prasetyo sampaikan. Oke, maba konversi. Oke, pengisian KRS mata kuliahnya gimana ya Bu? Tentu nanti akan ada sosialisasi ya Mas. Jadi nanti saya akan bawa nih program-program studi ya, sekretaris prodi atau mungkin sekretaris prodi ya. Nanti saya akan bawa dalam webinar kita ya. Nanti akan ada sesi khusus untuk penjelasan terkait dengan pengisian KRS. Oke, Mas Arief Bu, oke siap saya. Kemudian Mbak Ega, oke Mbak Ega dari manajemen untuk bisa ikut kunjungan universitas halal apa saja persyaratannya? Nanti saya tanya sama Casey ya. Nanti teman-teman akan boleh nanti saya kenalkan dengan teman-teman yang lain. Tapi program ini kemarin syaratnya sebenarnya jadi mahasiswa usia yang baik. Karena ada persyaratan minimal semester kalau tidak salah. Kemudian komitmen yang pasti dan juga punya paspor ya dan juga visa. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Mas Aldo Denny, untuk mata kuliah sudah ditentukan untuk kita harus pilih tadi seperti saya sampaikan semester 1, semester 2 teman-teman akan dipaketkan ya. Jadi sudah ada paket SKS dan itu sesuai dengan ketentuan Dikti. 18 SKS pada 18 atau 19 SKS semester 1 dan semester 2 itu seperti itu. Jadi buat yang bertanya nanti kok nggak 24 SKS, kami mengikuti dari ketentuan Dikti, begitu ya. Kemudian Mas Nizar mungkin ya. Apakah nantinya menggunakan sistem kelas untuk membagi mahasiswa setiap prodinya? Iya, betul. Jadi ada sistem kelas, jadi ada kelas misalkan kayak akuntansi, AKAS, berapa, informatika, mungkin IT, kosong sekian gitu ya. Ini nanti akan dibagi berdasarkan kelasnya. Bu, apakah, nah, ini nih, sudah gitu. Ini nih Fadila ya, tadi saya sampaikan ya, bisa nggak pindah pilihan prodi? Oke, saya sampaikan once and for all ya. Jadi pindah prodi ini bisa dimungkinkan selama teman-teman, dalam kurun waktu maksimal 3 kali pertemuan. Kalau bisa kurang dari situ, oke. Misalkan sekarang teman-teman masih nggak yakin nih, gitu. Oke, saya ngambil informatika level sampel. Udah pede banget ya. Udah bisa pintar kayak Casey lah, kayak gitu ya. Siapa sih nih Casey nih? Nah, ternyata pas lagi perkuliahan, jeder gitu ya. Dapat bucian, dapat apa segala macem. Aduh, coding gitu ya. Aduh, kayak nggak kuat nih gitu ya. Teman-teman bisa pindah, bisa. Teman-teman bisa pindah, tapi dalam kurun waktu kurang dari 3 kali pertemuan. Itu ketentuan yang kami berlaku. Tapi kalau teman-teman sudah lewat dari 3 kali pertemuan, nah teman-teman harus menunggu maksimal di semester ketiga baru bisa pindah. Kenapa? Karena izin ya teman-teman, kita harus melaporkan data kalian di pangkalan data perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan, dan kita sudah punya jadwalnya sesuai dengan ketentuan Dikti. Kalau data teman-teman sudah dilaporkan ke perguruan tinggi, artinya nanti teman-teman akan bisa melihat data kalian di pangkalan data perguruan tinggi. Is eligible, kemudian berarti artinya semua kegiatan teman-teman itu safe. Ijazah pun istilahnya karena dijamin oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan ada perubahan program studi, artinya kami harus melalui berbagai macam birokrasi untuk mencabut berkas kalian. Dan itu cukup repot ya. Jadi makanya kami sampaikan, kalau teman-teman mau pindah prodi, lakukan itu sebelum di pertemuan ketiga. Ya, sebelum di pertemuan ketiga. Kalau bisa pertemuan kedua sudah diputuskan. Tapi saran saya, kalau mau pindah sekarang, setelah tadi, katanya Bu Meta nih, harus mempelajari nih, boleh. Pelajari dulu, coba lihat gitu ya. Kemudian coba bandingkan. Kalau memang, aduh kayaknya saya mampu nih, go for it. Tapi kalau misalkan, aduh kayaknya agak berat nih gitu ya. Matematika saya aja misalkan nggak terlalu bagus gitu kan ya. Tapi saya sukanya passionnya di sosial gitu ya. Maka saran saya, bisa teman-teman melakukan pindah prodi. Caranya gimana? Sebelum masuk perkuliahan ya, kalian bisa hubungi yang namanya admin PMB kalian. Jadi sebelumnya kan sudah
ada komunikasi ya dengan admin PMB ya. Ada beberapa teman-teman admin kita untuk PMB, teman-teman bisa kontak tuh. Kak, bisa nggak saya pindah prodi nih sebelum saya mulai kuliah? Karena setelah saya coba pelajari, kok ternyata kayaknya nggak cocok ya di situ ya. Atau mungkin oh saya kayaknya lebih passionnya di sinilah kayak gitu. So, we are going to help you for doing that. Tapi tadi, sebelum perkuliahan masuk semester 3 ya. Semester 3. Pertemuan ketiga, mohon maaf ya. Oke. Lanjut ya, Kapten aja nih. Oke, Pak Kapten. Untuk perkuliahan di full online dan ada waktu kita sekali-sekali datang ke universitas sebelum perkuliahan. Oke. Jawabannya sih tidak sih ya. Karena kita adalah perkuliahan online yang full PJJ, 16 kali pertemuan itu semuanya secara online. Tidak ada sebagian yang harus datang ke kampus, tidak ada seperti itu. Tapi kami welcome sekali kalau teman-teman yang mau datang ke kampus silahkan gitu ya. Tapi bukan untuk tadi kewajiban perkuliahan. Seperti mungkin ada perguruan tinggi lain yang memang 8-4 gitu ya. 8 tutorial online, 4-nya harus memang datang ke kampus. Ujian pun dilakukan secara online. Jadi teman-teman tidak perlu harus mendatangi daerah tertentu atau mendatangi tempat tertentu untuk kemudian melakukan ujian begitu ya. Nggak seperti itu ya. Jadi full online learning, maka manfaatkan dengan baik. Ini fleksibilitasnya luar biasa ya. Tetapi tadi seriuslah gitu ya, karena ketika Anda kuliah, kalau Anda seriuskan, insya Allah manfaatnya akan lebih besar. Kuliah sinkron pagi atau sore ya? Oke, good question. Jadwalnya tentu akan tergantung dari jadwal dari mata kuliah dan dosen yang bersangkutan ya. Ada yang di siang mungkin ya, ada yang di sore hari atau ada di malam hari, atau ada pada saat Sabtu atau Minggu. Minggu sih jarang sih, tapi Sabtu lah paling tidak. Jadi seperti itu. Gitu ya Mas Edi Pranata ya. Oke, Mbak Dewi, ada yang belum dimasukkan grup batch 9. Oke, baik. Nanti kami akan coba cek lagi. Terima kasih untuk infonya. Kemudian tugas dan penugasan gimana, Bu? Waduh, udah tugas aja ya. Baru juga masuk. Oke, tugas dan penugasan. Tugas dan penugasan ini akan sangat tergantung dari mata kuliah yang bersangkutan ya. Kalau saya di komunikasi, tugas dan penugasan itu, tugas itu biasanya 1 kali. Kemudian ada UTS dengan UAS, begitu ya. UTS dengan UAS. Ini ada yang makan di samping saya nih, baunya enak banget nih, Masya Allah. Padahal saya lapar ya. Fadilah nih, ada satu nih, Allah admin yang satu ini. Oke, anyway. Mohon maaf ya, just joking. Soalnya baunya enak banget. Kemudian, jadi kalau di komunikasi biasanya rata-rata tugasnya itu bisa presentasi gitu ya. Kemudian bisa juga membuat video gitu ya, vlog atau apa untuk menjelaskan gitu ya. Jadi memang ada skill-skill kemampuan nanti harus kalian kembangkan ya. Yang pasti nggak boleh gaptek gitu ya, nggak boleh gagap teknologi. Kemudian kalau bisa mulai sekarang pelajari yang namanya bikin video rekaman recording itu vlog itu seperti apa gitu ya. Kemudian misalkan kalau mau unggah linknya di YouTube itu kayak gimana. Nah, itu beberapa skill yang mungkin teman-teman harus juga pelajari untuk bisa kuliah di Unsia. Oke, kalau ganti prodi, apakah juga mengulangi konversi lagi? Betul. Kalau Mas Farid konversi, yang Mas Farid ya. Kalau Mas Farid konversi, ketika masuk ke Unsia, maka konversi yang dilakukan adalah berdasarkan program studi yang dipilih. Kalau itu linear, berarti saya perkirakan Mas Farid cuma 2 semester. Tapi kalau tidak linear, misalkan dari manajemen mau ke manajemen nih, ya sudah dikonversi nih. Oke, saya 2 semester. Kemudian, kayaknya manajemen nggak asik nih, kayaknya lebih tertantang informatika nih. Aku mau pindah dong ke informatika ya. Artinya mesti konversi lagi, Mas Farid. Mohon maaf, karena kurikulumnya berbeda. SKS-nya berbeda ya. Dan mungkin nanti hasilnya juga berbeda juga. Jadi mungkin nggak 2 semester, mungkin juga lebih. Perkiraan saya lebih sih. Kalau nggak linear itu biasanya lebih. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Farid ya. Oke, masih ada 100 pesan lagi, baiklah. Jadi bercanda. Oke, Mas Yusuf Afandi, Bu, kalau ijazah nanti kita PJJ ya, betul. Bedanya dengan ijazah reguler dan PJJ apa? Sebenarnya nggak beda-beda gimana ya. Ijazahnya tetap seperti ijazah seperti biasa, begitu ya. Tidak juga misalkan apakah dalam bentuk cyber atau itu kan hanya bentuk aja ya, hard copy ya, soft copy. Tapi kalau dari ijazah sebenarnya tidak ada, karena kemarin kita menggunakan kita menggunakan PIN ya, personal identification number yang kita dapatkan dari Dikti. Jadi memang teman-teman untuk wisuda itu kan ada peraturan yang ditetapkan oleh Dikti ya. Satu, teman-teman harus AKM-nya aktivitas perkuliahan itu dilaporkan dengan baik begitu ya. Ketika perkuliahan itu banyak sekali data yang harus disinkronisasi.
Ketika itu sudah selesai semuanya, baru bisa keluar yang namanya PIN. Jadi nanti ijazah kalian juga ada PIN-nya, Personal Identification Number, yang memang dikeluarkan oleh Dikti. Dan itu bisa kalian cek, itu namanya di aplikasi yang namanya Sivil. Jadi kayak misalkan kami, teman-teman yang konversi, misalkan dari D3 universitas mana misalnya gitu ya. Kalian bisa cek gitu ya, apakah itu asli atau tidak dari Sivil. Jadi kalau data kalian terreport dengan baik gitu ya oleh universitasnya, maka itu akan keluar. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan Unsia apa namanya obedient gitu ya, obey terhadap peraturan tersebut ya. Jadi kalau ditanya ada perbedaannya, yang perbedaannya hanya PJJ tadi gitu kan, apa namanya pembelajaran jarak jauh seperti itu. Oke, Mas Andi, mohon izin, apakah selama pemberian materi selalu ada tugas sebelumnya? Oke, gimana ya? Apakah ada tugas langsung ada materi? Enggak juga sih. Tergantung dosennya, tapi biasanya mungkin maksudnya adalah review ya. Kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan yang intinya ingin mereview teman-teman paham gak sih gitu ya. Atau teman-teman nanti harus melihat lagi gitu ya seperti itu. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi enggak langsung ada tugas sih sebenarnya Mas Andi. Agak serem kayak gitu kayak saya juga enggak. Saya juga sebagai dosen nanti harus mengoreksi gitu semuanya ya. Oke, lanjut ya. Mbak Diana, ini masih ada 4 lagi nih, mohon izin. Oke. Kalau berhalangan ikut kuliah sinkron, apakah akan dianggap absen? Oke, absen itu tidak ditentukan dari sinkron atau asinkron. Em, Maaf, saya koreksi. Eh, Absen itu tidak ditentukan dengan teman-teman hadir di sinkron atau tidak. Jadi absensi itu ditentukan dengan aktivitas perkuliahan yang dilakukan, gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman mendownload materi, menonton video pembelajaran. Ketiga, terus kemudian mengerjakan assessment kalau ada. Yang keempat, mengisi forum diskusi, begitu ya. Nah, itu semua terdata, terdetek dengan LMS kita. Nah, nanti hal inilah yang kemudian bisa dicek oleh dosen gitu ya, sehingga nanti bisa menyampaikan bahwa oh teman-teman ini hadir dalam kegiatan tersebut gitu ya. Jadi begitu. Tetapi satu lagi ya, saya ambil yang pahit dulu ya. Saya nggak mau kasih yang muluk-muluk gitu ya. Saya mau apa adanya sehingga teman-teman bisa lebih siap ya. Ada beberapa dosen yang misalkan pengambilan nilai itu menggunakan metode sinkron. Contoh misalkan presentasi ya. Tugas misalkan teman-teman Mbak Nawa atau Mbak Kisti harus presentasi terkait dengan satu topik tertentu. Oke. Maka ketika Anda presentasi hadir, maka itu akan dianggap nilai atau akan dinilai begitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak hadir, maka itu akan menjadi akan menjadi disbenefit buat teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya? Dikomunikasikan dengan dosennya ya seperti apa sehingga nanti teman-teman bisa kuliahnya dengan lancar. Mudah-mudahan menjawab Mas Randy. Nambah lagi nih ternyata 100. Mas Randy, oke. Prodi komunikasi terhadap karir kreatif digital sebagai opsi mengganti skripsi. Oke. Jadi tugas akhir teman-teman menjalankan satu jenjang pendidikan begitu ya. Contoh misalkan kita di S1 akan ada namanya tugas akhir. Tugas akhir itu bentuknya macam-macam ya teman-teman. Ada bentuknya skripsi. Tahu kan skripsi yang bikin berapa ratus halaman bisa jadi sebagai bantal gitu, bisa juga begitu gitu ya. Yang kedua bentuknya adalah jurnal, tapi less mungkin lebih sedikit, tapi sebenarnya pemerasan apa namanya pengetahuannya itu lebih detail sekali begitu ya. Yang ketiga adalah karya kreatif atau mungkin like project begitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, karya kreatif digital ini nanti akan tergantung dari program studi, konsentrasinya Mas Randy. Bisa berbentuknya misalkan movie atau film begitu ya, bisa bentuknya adalah sebuah karya broadcast, like for example begitu. Ini akan tergantung dari bimbingan dari dosen yang bersangkutan. Tetapi yang mau saya highlight adalah satu, apapun itu tugas akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ya, jadi kalau misalkan membuat film gitu ya, tentu nanti harus ada penjelasannya, baik itu secara teoretikal maupun secara praktikalnya. Jadi tetap bukan berarti kemudian teman-teman yang mengambil project atau mengambil karya kreatif digital itu tidak menuliskan basic knowledge-nya di dalam sebuah penjelasan gitu ya. Jadi tetap itu dilakukan. Karena itu nanti akan menjadi satu benchmark dan juga kemudian akan diuji apakah karya kreatif digital itu sudah sesuai dengan outcome-nya dari program studi tersebut. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Mungkin lebih detail lagi nanti kita akan ngobrol sama komunikasi ya Mas Randy ya.
Oke, yang belum dapat NIM, yang belum dapat NIM, mohon izin bersabar ya. Boleh, nanti prosesnya berapa lama? Saya akan coba ditanyakan kepada akademik. Saya tidak bisa memastikan, tapi insya Allah pasti sebelum teman-teman kuliah dimulai sudah bisa mendapatkan NIM-nya. Begitu ya? Oke, mohon ditunggu ya, Mbak Gala Nagri Amirin. Aduh, namanya bagus banget. Oke, Mbak Tri, lanjut. Karena ada yang beberapa sedang bekerja atau sambil kuliah, apakah tidak ada jadwal khusus atau hari khusus begitu perkuliahan online ya? Justru karena kita kuliahnya online ya, sebenarnya ini jadwal khususnya buat kalian. Kalian memilih perkuliahan online ini kan karena memang fleksibilitasnya, begitu ya, Mbak Tri. Artinya kalau kemudian harus ada pemisahan lagi, jadi gini, tadi sudah saya sampaikan asinkron gitu ya, Rabu sampai Minggu. Actually you can choose anytime untuk bisa buka LMS. Anda bisa memilih, misalkan saya mau milih satu hari itu meluangkan 10 menit misalkan gitu ya, untuk buka LMS. Saya bukanya ketika saya sudah selesai bekerja. Atau saya bukanya ketika saya lagi break makan siang gitu ya. So jadwal itu kalian kontrol. So the flexibilitas is actually in your hand. Jadi kalau Mbak Tri masih kemudian menanyakan ada jadwal khusus nggak, saya bingung juga mau jadwal khusus kayak apa gitu ya. Karena ini sudah sangat luar biasa menurut saya seperti itu. Kalau Mbak Tri kemudian membandingkan dengan konvensional gitu ya, konvensional itu misalkan dibagi menjadi kelas reguler, kelas karyawan. Kelas karyawan itu biasanya ada di malam hari gitu ya, bisa Senin sampai hari Jumat atau mungkin di Sabtu, Jumat Sabtu lah seperti itu. Tapi sekarang kayaknya agak susah untuk begitu. Nah, artinya Mbak Tri, I think you can manage your time ya. Silahkan sesuaikan dengan patternnya teman-teman, sesuaikan dengan kesibukan teman-teman ya. Kami menyediakan satu metode dan nantinya tentu teman-teman kuliah dengan online ini memang menuntut kemandirian ya. Jadi nggak ada lagi kayak SMA tuh kayak ayo sekolah, ayo gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya pasti ditentukan oleh diri sendiri. Kalau teman-teman konsisten gitu ya. Kalau teman-teman kemudian bisa mengatur jadwal dengan baik, 3,5 tahun itu adalah piece of cake. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, Mbak Miftah, saya izin lanjut. Untuk NIM, saya sudah jawab tadi ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, kemudian Mas Almas, kategori absensi kuliah, tadi saya sudah sampaikan ya, kurang lebih ya. Nanti kalau mau lebih detailnya lagi, minggu depan saya akan bawakan Kepala Biro Akademik ya, Bapak Ikhwani untuk bisa sharing ya. Jadi jangan lupa nanti harus setiap Jumat kita bisa diskusi. Oke, modul pembelajaran semua dalam bentuk elektronik betul. Semua dalam bentuk elektronik, belum ada yang bentuknya hard copy untuk dikirim begitu ya. Jadi teman-teman bisa download, bisa bisa mengulang begitu ya. Bisa diulang-ulang gitu ya. Videonya juga bisa diulang-ulang. It's up to you. So the control is actually in your hand. Nah, baik. Mudah-mudahan semuanya sudah terjawab. Sudah terjawab kan guys? Nggak ada yang... Oke, udah ya. Mudah-mudahan semuanya sudah terjawab. Dan mungkin apabila nanti ada pertanyaan lagi ya, kita akan bisa diskusi lagi di kesempatan yang minggu depan begitu. Bu, bisa tidak ya saya hadir ke tempat unsia walaupun tidak bisa banget. Monggo silahkan. Yang penting jangan pas unsianya lagi libur. Nanti nggak ada orang. Oh, masih ada Bang Jarwo kata Casey. Oke, boleh, boleh. Kalau misalkan janji ketemu dengan dosen, boleh. Kontak dosennya, kemudian bisa teman-teman ketemu sama dosennya. Tapi kami di struktural itu Senin sampai hari dan tendik gitu ya, dan dosen yang lain berapa? Senin sampai hari Jumat kami ada office hour begitu ya. Kalau misalkan mau janjian di luar hari tersebut, silakan nanti bisa berjanji dengan orang yang bersangkutan, gitu ya. Oke. Oh, masih ada tambahan, Mbak Tessa. Untuk registrasi panggilan mata kuliah semester 1, kalau dari jalur konversi bagaimana? Oke, ini nanti akan ditentukan, dijelaskan oleh kaprodinya masing-masing ya Mbak Tessa ya. Setahu saya harusnya kalau sudah melakukan daftar ulang, berarti sudah ada nomor program studi yang diberikan oleh tim admin kita. Nah, nanti silakan untuk bisa dikontak. Tapi kalau misalkan nanti mau menunggu Pensamaku, nanti di Pensamaku itu nanti akan ada forum di mana teman-teman konversi akan diberikan penjelasan dari prodi ya. Jadi jangan lupa Pensamaku itu penting sekali untuk diikuti oleh teman-teman 12 Oktober ya guys. 12 Oktober untuk Pensamaku. Pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan dari Unsia. Ya,
Itu adalah officially welcoming kami dari Universitas Siber Asia. Baik, oke jam 17.19. Oke, kita sudahi dulu ya, boleh ya. Teman-teman pasti mau pulang gitu ya. Saya juga mau sholat dulu, saya belum sholat asar, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan hari ini, sore ini, em, diskusi kita berjalan dengan efektif gitu ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan unsia untuk awalan gitu ya. Nanti minggu-minggu depan kita akan bahas secara lebih detail ya terkait dengan usia. If you have any questions, do not hesitate to contact me. Monggo silakan. Kalau saya belum jawab berarti saya sedang tidur, kalau tadi sedang istirahat begitu ya. Tapi kalau saya oke ada, saya pasti akan menjawab pertanyaan teman-teman. Begitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah di minggu depan. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Mbak Mbak Is, terima kasih Mas Diki, Mbak Nawa, kemudian Mbak Aziza, Mbak Kisti tadi, Mbak Fadila, Mas Edi, dan teman-teman yang sudah on cam dan juga sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk tim kami, Mas Farid juga sedang makan. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas Farid, ketawa, dan juga yang lainnya. Kita ketemu lagi ya di minggu depan. Nanti dengan saya akan bawa teman saya untuk bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan akademik. Baik, dari tim ada Casey dan juga Mbak Fadila undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke. Bye all. Thank you. Saya izin live ya. Kita akan close Zoom-nya dalam 3, 2, 1.